Kita telah mendengarkan firman Tuhan di minggu lalu dengan judul perikop firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita adalah hidup yang naik dan bukan turun. Ya, amin. Maju dan bukan. Haleluya. Semuanya masih ingat. Amin. Semuanya masih ingat ya? Haleluya. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan pada kita tentang ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Ada pengharapan dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Baik 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 tahun ke depan, dan bahkan beberapa tahun ke depan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita pulang dari ibadah ini. Bisa jadi kita akan ada yang mungkin akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ada mungkin yang adik-adik hari ini yang bersama kita, ada yang dari Medan, mungkin mereka suatu saat, beberapa tahun kemudian menjadi orang yang berguna bagi pemerintahan juga bisa, atau mungkin jadi hamba Tuhan yang luar biasa juga bisa. Amin. Ya, bisa semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apapun dalam kehidupan kita tidak tahu. Tapi satu hal juga Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, ingat, masalah juga tidak akan bisa terelakkan dalam kehidupan kita. Amin. Masalah dalam kehidupan kita ada masalah, tapi firman Tuhan berkata tetap ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Ya, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan ada harapan dalam Tuhan. Ada harapan dalam Tuhan. Ya, ada harapan dalam Tuhan. COVID-19 setahun berlalu, bukan hampir semusim berlalu dikatakan COVID-19 musim berlalu. Dan hari ini juga masih ada bersama dengan kita, bersama-sama dengan kita. Hanya saja kita harus memang mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Apa perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan kita saat ini yang dulu tidak pernah kita pakai? Sekarang ini harus menggunakan masker dimanapun kita berada. Amin. Kalau di luar, kita harus sering-sering cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Amin. Itu menjadi sebuah kebiasaan baru. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita akan tetap menjadi sama seperti ini saja? Ketika ada masalah kita harus mundur. Ketika ada masalah, ada tekanan, kita harus pergi daripada Tuhan. Tidak mau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebelum saya lanjutkan, saya mau kita semua di tempat ini memikirkan satu hal dalam kehidupannya. Sepanjang tahun 2020, apa kira-kira yang menjadi sebuah penyesalan atau kegagalan, menjadi kekecewaan dalam hidup Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan? Apa kira-kira? Nanti saya akan tanya satu-satu, kira-kira apa yang menjadi masalah dalam kehidupannya, yang mungkin cara pandangnya berbeda dengan cara pandang yang teman-teman yang lain. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Baik, sebelum kita lanjutkan, coba nanti dipikirkan apa kira-kira yang menjadi kekecewaan Bapak Ibu sepanjang tahun 2020. Kita baca Alkitab kita dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan 33. Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan 33. Saya bacakan buat kita semua. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan tipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria berlembut pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menampaknya.
biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, dia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ya. Ada harapan bersama dengan Tuhan. Ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Ada pengharapan dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada kata firman Tuhan yang mengatakan bahwa kepada kita bahwa dalam Yeremia dikatakan rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Dalam kitab Yeremia dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Ya. Terus saya mau pertanyaannya bagi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa diberkati dalam pengharapan akan Tuhan. Berpengharapan dalam Tuhan itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan dalam pengharapan akan Tuhan? Berpengharapan dalam Tuhan, berpengharapan dalam Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa diberkati dalam pengharapan akan Tuhan? Yang pertama adalah ingatlah akan kebaikan Tuhan. Amin. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada apa yang menekan hidup kita. Jangan fokus kepada tekanan yang ada. Ya. Kita harus memikirkan yang positif atau dari perspektif yang lain. Seperti cara pandang Tuhan Yesus. Ya. Banyak dalam Alkitab contoh-contoh yang mengadakannya. Coba baca salah satu dulu sebelum kita lanjutkan nanti ya. Mazmur 42 ayat yang ke-5. Mazmur 42 ayat yang ke-5. Amin. Siapa yang dapat? Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Kenapa hati gelisah? Ada masalah yang ada. Ini adalah Daud adalah seorang raja. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita ke ratapan tadi. Ratapan ayat 19 dikatakan, ingatlah akan sesaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21 dikatakan, tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Posisinya ini Bapak Ibu saudara terkasih adalah tekanan. Iya. Ingatlah akan sesaraku ya Tuhan, dikatakan dia sedang ada dalam kesesakan, ada dalam tekanan. Tapi apa yang membuat dia tak berharap kepada Tuhan? Dia mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Ya. Dia tidak fokus kepada tekanan yang ada. Dia tidak fokus kepada masalah. Dia ingat akan kebaikan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, kenapa, bagaimana kita bisa diberkati dalam pengharapan Tuhan? Kita mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Di awal tadi saya sampaikan, saya akan bertanya satu persatu. Apa masalah Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan yang mengecewakan Bapak Ibu sepanjang tahun 2020? Maaf jika memang itu tidak harus Bapak Ibu sampaikan, tidak usah. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin bisa memberkati orang lain, kenapa tidak? Kakak Mama Arti apa kira-kira? Gagal panen. Gagal panen salah satunya. Iya. Gagal panen mungkin panen semangka. Ya,
Itu bisa menjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita. Tapi ada satu hal, bagaimana kita memikirkan itu? Apa kita fokus kepada gagal panennya Bapak Ibu? Tidak. Apa yang ada? Cara berpikir kita, kalau kita mungkin tadi tidak di dalam Tuhan, kita akan berpikir, seperti inilah hidupku. Aku gagal panen tahun ini. Menjadi sebuah penyakit dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau kita berpikir, hari ini, tahun ini memang kami gagal panen. Tapi puji Tuhan, kami masih diberkati Tuhan dengan jalan yang lain. Ada berkat Tuhan daripada yang ini. Mungkin ada panen, semangka kami mungkin tidak panen, tapi yang lain diberkati Tuhan. Ya, ada pekerjaan yang masih bisa kami dapatkan, sebab masih banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Amin. Masih ada berkat Tuhan dari yang lain. Siapa apalagi yang menjadi tekanan dalam hidup kita tahun 2020? Sakit penyakit dengan telah menguras biaya yang luar biasa banyak, misalkan sepanjang tahun 2020 ini kami mengalami sakit penyakit dalam rumah tangga, sehingga uang kami habis terkuras banyak. Seperti itu akan menjadi sebuah penyakit, menjadi sebuah tekanan dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita berpikir, terima kasih Tuhan, tahun 2020 kami mengalami penyakit, dan puji Tuhan hari ini kami sehat, dan kami bisa melakukan pembayaran itu. Kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Mana pemikiran yang ini? Pemikiran dua pemikiran yang berbeda Bapak Ibu. Dua pemikiran yang berbeda. Satu membuat diri kita semakin tertekan, tidak mengingat akan kebaikan Tuhan. Satu lagi kita bisa memikirkan hal yang lebih positif. Oh, ternyata walaupun kami menghadapi hal seperti ini, Tuhan itu masih baik bagi kami. Kami bisa melewatinya, kami bisa menyelesaikannya dengan luar biasa, dengan pertolongan yang dahsyat daripada Tuhan. Amin. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Tetap ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Ada pengharapan dalam Tuhan. Banyak hal-hal contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Banyak. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa jelaskan satu persatu di tempat ini. Bapak Ibu bisa pikirkan dalam hidup Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, sakit penyakit ada. Mungkin ada kegagalan dalam hal apa? Dalam pekerjaan. Atau dalam hal apa? Ada saya mau melihat membaca sebuah salah satu artikel Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, dikatakan ya, ada seorang suami yang mengalami kegagalan dalam hidupnya karena luar biasa begitu banyak tekanan. Ya, salah satunya mungkin dia mengalami kecelakaan. Yang dia pikirkan dalam hidupnya itu selain daripada kecelakaan itu yang membuat dia juga trauma, dia juga memikirkan biaya pengeluaran yang luar biasa atas kendaraan yang rusak. Dia juga harus mengganti rugi yang membuat dia menjadi stres. Dia berfokus kepada masalahnya. Tapi berbeda dengan istrinya, dikatakan istrinya mengatakan seperti ini, Pak, kenapa kamu harus berpikir akan biaya yang sudah keluar akan memperbaiki itu? Tinggallah kebaikan Tuhan. Terjadi kecelakaan tapi kamu masih selamat. Terjadi kecelakaan, kita bisa menyelesaikannya dengan baik masalah itu. Dicukupkan oleh Tuhan. Bukankah itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, Pak? Itu salah satu contoh. Seperti itulah dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan, ingatlah selalu kebaikan Tuhan dalam hal apapun. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus. Yang tidak mudah memang. Masalah begitu luar biasa kadang-kadang dalam kehidupan kita. Bagi saya juga pribadi begitu luar biasa tekanan-tekanan yang ada. Tapi saya bersyukur memiliki Tuhan. Saya bersyukur memiliki Allah yang hidup dalam hidup saya. Saya bersyukur. Kadang-kadang masih ada pemikiran-pemikiran dari perspektifnya Tuhan Yesus yang mengingatkan kepada saya, oh Tuhan, Kau baik. Kondisi seperti ini pun kami masih bisa lewati dan kami masih bersuka cita. Kami memiliki Engkau Tuhan. Kami mengingatkan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingatlah, ya, ada cara pandang yang berbeda. Ya, ada cara pandang yang berbeda. Dalam Mazmur tadi dikatakan,
ketika ada masalah, ya, aku memuji Tuhan dalam kesedakanku. Pujilah Tuhan, menyanyi dan memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ya, segala lagi saya bacakan buat kita. Amatabat 3 ayat 19 sampai dengan 23 dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan tipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tapi hal-hal inilah yang perhatikan, oleh sebab itu aku kan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya ramanya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Dia mengingat akan kebaikan Tuhan, ya, mengingat kebaikan Tuhan. Itulah salah satu, ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa diberkati dalam pengharapan akan Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Amin. Ingat akan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Ya, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Tantangan memang besar, Bapak Ibu, tapi percaya berkat Tuhan lebih besar dari kita. Amin. Berkat Tuhan lebih besar. Dalam Alkitab juga dikatakan, ya, orang Israel keluar dari Mesir itu berapa lama? 40 tahun baru sampai ke tanah Kanaan. Orang Mesir dalam perjalanannya sampai ke tanah Kanaan, apa yang mereka lakukan? Adakah mereka bertani? Adakah mereka bercocok tanam? Adakah mereka bekerja? Tidak. Selama 40 tahun perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan, Tuhan yang menyediakan berkat. Amin. Tuhan yang menyediakan berkat. Setiap pagi Tuhan berikan roti mana. Amin. Maka percaya, ya, maka percaya hari ini pun Tuhan yang sama yang kita sembah akan memelihara seluruh kehidupan, akan memberkati seluruh hidup kita. Kalau Dia boleh memberkati orang Israel selama 40 tahun dalam perjalanannya sampai ke tanah Kanaan, maka percaya hidup kita juga pasti akan ditolong Tuhan. Pasti akan Tuhan sediakan segala sesuatunya. Amin. Tuhan pasti berkati. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pasti akan berkati. Ada saja jalan keluar. Ya. Ada jalan keluar. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ingat akan kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Terus apa yang kedua? Bagaimana kita bisa diberkati dalam pengharapan akan Tuhan? Yang pertama adalah ingat akan kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah hidup mengutamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan. Itulah hal yang kedua. Utamakan Tuhan. Kita baca Ratapan 3 ayat 24 mulai. Saya bacakan bagi kita. Yang tadi Bapak Ibu, ya, Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik dengan diam menanti ya pertolongan Tuhan. Hidup mengutamakan Tuhan. Dalam Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, amin Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa artinya? Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan supaya kita bisa diberkati. Kita baca Mazmur 27 ayat 4. Salah satu, tolong bantu. Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27:4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, siapa yang meminta ini? Daud. Daud itu siapa? Dalam posisi ketika itu adalah seorang raja. Daud adalah seorang raja.
Kenapa dia gak minta, aku menang atas peperangan, aku diberkati melimpah-limpah, luar biasa. Tapi apa yang dia minta? Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Karena dia percaya, dalam Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka Daud percaya, ya, ketika dia diam di rumah Tuhan dan menikmati kasih setia Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan baginya. Amin. Dia utamakan Tuhan. Diutamakannya Tuhan dalam kehidupan. Diutamakannya Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Akhirnya apa? Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab doa-doa. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan. Maukah kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Ingat Bapak Ibu, kadang-kadang jawaban doa ini tidak langsung lahir ketercinan dalam kita. Ya. Ketercinan besar, tapi tidak. Segala sesuatunya ada proses. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita bertani menanam jagung ada proses 3 bulan 15 hari sampai dengan panen. Selama 3 bulan 15 hari ada proses kita tanam dulu. Setelah kita tanam, kita pupuk. Pupuk nggak cukup sekali kalau saat ini, kita harus pupuk 2 kali minimal. Selain daripada pupuk, kita harus juga siangi atau bersihkan. Ada semuanya prosesnya sampai menghasilkan. Demikian juga dengan kita, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita berdoa, tapi ada proses yang harus kita hadapi untuk doa-doa yang kita butuhkan itu. Apa kerinduan kita itu? Tuhan pasti akan jawab. Ada prosesnya. Bagaimana kesetiaan? Mungkin itu yang terbaik. Dalam proses bercocok tanam, ada enggak hama yang kadang-kadang datang? Ada ulat. Kalau misalnya jagung, ada ulat yang memakan itu daunnya sampai habis. Bisa. Ada juga namanya penyakit bulai katanya. Iya. Lukus kerah nih nanti bahasa Karona. Ada prosesnya. Tapi apa kita menyerah? Tidak. Ada semua prosesnya Bapak Ibu yang harus kita lewati. Utamakan Tuhan. Berdoa, berpengharapan. Orang yang mengutamakan Tuhan akan mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan cari Tuhan dalam kehidupan. Tetap Tuhanlah sebagai pengharapan dalam kehidupan. Tuhanlah sebagai andalan dalam kehidupan. Jangan mengandalkan manusia. Karena kita mengandalkan manusia, kita bisa kecewa. Kalau kita mengandalkan uang kita, juga kita bisa kecewa. Kalau kita mengandalkan uang kita ketika kita dalam keadaan sakit, ya, terkapar mau meninggal, aku mau bayar supaya aku masih bisa mendapatkan nafas hidup, bisa kita lakukan? Tidak. Karena firman Tuhan dikatakan tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa menambah sehasta saja masa hidupnya. Amin. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah Tuhan tetapkan, hari ini anakku, kamu harus menghadap aku, maka hari ini juga. Gak bisa kita bertahan. Jangan dulu, gak bisa. Kalau Tuhan katakan, hari ini kamu harus pergi, hari ini juga kita harus pergi. Andalkan Tuhan. Hidup mengutamakan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita akan diberkati dalam pengharapan akan Tuhan. Yang kedua, ya, banyak masalah yang telah kita hadapi, tapi percaya Tuhan pasti akan pelihara. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Amin. Itu yang kedua, hidup mengutamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa diberkati dalam pengharapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, teguh tetap bersama dengan Tuhan. Teguh tetap bersama dengan Tuhan. Ya, Ratapan 3 ayat 27 kita baca. Adalah baik bagi seorang pria memikul pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan mau membuatkannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya ke dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan menghasilkan. Garis bawahnya 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan menghasilkan.
Karena walau ia mendatangkan kita, dia juga menyayangi. Menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Amin. Cari Tuhan. Tuhan Allah yang memberi. Ya. Dalam Matius saya katakan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan yang sang pemberi berkat itu, Tuhan yang memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hidup di dalam Tuhan, mari kita hadapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tetap teguh bersama dengan Tuhan. Ya. Ada contoh-contoh juga dalam Alkitab. Bapak Ibu, ketika Yosua dan setelah Musa selesai, dia tidak mengantarkan umat Israel sampai dengan ke Israel, yang digantikan oleh Yosua. Ketika Yosua memerintahkan pengintai-pengintai ke tanah Kanaan, berapa orang di antaranya yang mengecilkan kekuatan daripada Tuhan? Ada? Ya, ada yang mengecilkan kekuatan Tuhan. Apa dikatakan? Kita tidak akan bisa sampai ke tanah Kanaan itu. Kita tidak akan bisa sampai ke tanah Kanaan itu. Kenapa? Karena dia mengatakan musuhnya seperti raksasa dan kita hanya seperti belalang. Dia mengecilkan kekuatan daripada Tuhan. Dia membesarkan masalahnya. Dia tidak teguh bersama dengan Tuhan. Tapi ada dua orang dia mengatakan kita pasti akan masuk ke tanah Kanaan. Karena Tuhan berfirman akan hal itu. Tuhan yang menolong kita. Ya. Bagaimana nasib orang yang mengecilkan kekuatan daripada Tuhan itu? Tidak masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu. Tidak masuk ke tanah Kanaan. Tidak masuk. Karena dia tidak tetap teguh. Ketika ada menghadapi masalah di hadapannya, ketika ada lawannya di hadapannya, dia membesarkan kekuatan daripada lawannya. Sehingga dibandingkannya dikatakan musuh kita itu seperti raksasa dan kita hanya seperti belalang yang kecil sangat. Dia membesarkan kekuatan musuh. Itulah yang dilakukan para pengintai. Dia tidak membesarkan para Tuhan. Tapi ada dua orang yang berkata, kita pasti akan masuk ke tanah Kanaan. Karena dia percaya bahwa kekuatan Tuhan lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Siapa lagi? Daud dan Goliat. Orang Israel ketika melihat Goliat, yang dia lihat adalah musuhnya yang begitu besar, yang perkasa, gagah perkasa, kuat. Bahkan seorang Raja Saul pun takut. Tapi apa yang dilakukan Daud? Tidak. Tuhan adalah kekuatanku, katanya. Dengan nama Tuhan Allah Israel atau barisan tentara yang kau hina itu dikatakan, aku akan mendatangi engkau dan memenggal engkau. Apa yang terjadi? Karena dia membesarkan kekuatan daripada Tuhan, ada kemenangan. Amin. Ada berkat dan pertolongan. Daud berhasil mengalahkan Goliat yang luar biasa besarnya. Dia mengutamakan Tuhan. Dia tetap teguh bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada masalah. Siapa lagi? Daniel juga pernah mengalami masalah tekanan. Tapi bagaimana dia tetap teguh dalam Tuhan dalam segala tekanan. Dimasukkan ke dalam gua singa sekalipun, dia tetap teguh. Apa yang terjadi? Ada kemenangan. Sadrak, Mesakh, Abednego juga sama. Ketika dia mau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dia tetap teguh. Dia tidak mau tergoyah. Apa yang terjadi? Kemenangan yang dahsyat dan luar biasa yang mereka mendapatkan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, itulah mengapa saya mengatakan kepada kita, tetaplah teguh bersama dengan Tuhan. Tetap teguh bersama dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu bahwa masalah memang tidak akan berlalu dalam kehidupan kita. Masalah tidak akan mungkin lepas daripada kehidupan kita. Masalah tidak akan terlepas dalam kehidupan kita. Tapi orang yang bertekun, orang yang bertekun pasti akan ditolong Tuhan. Orang yang tetap teguh pasti akan ditolong Tuhan. Tuhan pasti akan pelihara kita. Tuhan pasti akan berkati seluruh kehidupan. Itulah Bapak Ibu
Saya mau katakan bagi kita semua, ada pengharapan dalam Tuhan. Ada pengharapan dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa berberkati dalam pengharapan akan Tuhan itu? Satu, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, hidup mengutamakan Tuhan. Ingat, utamakan Tuhan dalam segala kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan. Dan ketiga, yang terakhir adalah teguh tetap bersama dengan Tuhan. Tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jangan menjadi goyah iman kita dalam segala masalah, dalam segala badai hidup yang mungkin hari ini kita hadapi. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Amen. Haleluya. Amin. Firman Tuhan